Hai, jumpa lagi dengan saya Hari Xiao di kelas Smart Public Speaking. Saya sudah mengajar kelas ini sejak tahun 2011. Dan hingga hari ini setelah bertahun-tahun ada ribuan orang yang sudah hadir di kelas public speaking saya, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa dan profesional. Jika Anda ingin menjadi orang yang sukses di dalam karir, ataupun bisnis, ataupun profesi Anda, maka public speaking adalah sebuah keterampilan yang mutlak, wajib untuk Anda miliki. Public speaking adalah sebuah keterampilan, bukan bakat. Karena itu, public speaking bisa dipelajari, bisa dilatih, hingga Anda menjadi ahli. Nah, public speaking sebetulnya adalah sebuah keterampilan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi di depan lebih dari 2 orang. Bisa 10, bisa belasan, bisa puluhan, ratusan, hingga ribuan orang. Nah, tentu saja setiap orang bisa berbicara, tapi tidak setiap orang memiliki keterampilan untuk berbicara di depan publik. Saya ingin memulai dari isi kepala kita, yaitu mindset. Karena ini adalah bagian yang terpenting ketika kita mempelajari keterampilan apapun, termasuk keterampilan public speaking. Nah, saya ingin bertanya, apa yang Anda pikirkan ketika Anda membayangkan public speaking? Atau membayangkan ketika Anda diminta untuk berbicara di depan umum atau melakukan presentasi di depan orang banyak? Banyak orang berpikir tentang grogi, nervous, takut salah, takut keliru, takut ditertawakan, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja rasa takut itu adalah normal. Setiap orang pasti memiliki rasa takut. Namun, masalahnya bukan berarti kita harus menghilangkan rasa takut. Masalahnya adalah bagaimana kita mengendalikan rasa takut dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingin memberikan saran kepada Anda, alih-alih Anda merasa takut atau grogi atau perasaan-perasaan lain yang merugikan diri Anda, maka cobalah memiliki mindset atau cara berpikir yang lebih bermanfaat tentang public speaking. Anda tahu ketika Anda berbicara di depan orang, sebetulnya Anda mempunyai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membagikan sesuatu yang positif. Kesempatan untuk membagikan pesan yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, masukkan hal ini ke dalam kepala atau mindset Anda, bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara di depan orang banyak, ketika Anda diminta untuk melakukan presentasi atau public speaking, pikirkan bahwa ini adalah sebuah kesempatan atau peluang bagi Anda untuk berbuat baik, untuk membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, mindset ini akan membantu Anda untuk memiliki cara berpikir yang lebih positif, lebih bermanfaat untuk Anda. Public speaking adalah bagian dari payung besar ilmu komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ada berbagai macam jenis. Ada komunikasi 1 lawan 1 atau one on one. Ada komunikasi 1 orang melawan sekelompok orang, yaitu kelompok kecil ataupun kelompok besar. Namun jangan lupa ada satu lagi jenis komunikasi yang justru paling penting, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri, karena itu juga yang akan membentuk mindset atau cara berpikir kita. Di dalam komunikasi, termasuk public speaking, ada prosesnya. Seperti gambar ini, seorang komunikator dan komunikan. Komunikator akan menyampaikan pesan dan komunikan akan membalas dengan respon. Ketika kita melakukan presentasi atau public speaking, sama juga kita akan menyampaikan pesan dan audiens akan membalas dengan respon. Nah, ketika kita ingin berkomunikasi di depan publik atau di depan banyak orang, mana yang paling penting, mana yang harus kita utamakan atau kita dahulukan di dalam pikiran kita? Pesan atau respon? Sebagian besar orang menjawab pesan jauh lebih penting. Mereka memikirkan bagaimana membuat pesan yang baik, pesan yang menarik untuk dikirimkan kepada audiens. Namun sebetulnya, kalau kita ingin belajar komunikasi secara lebih mendalam antara pesan dan respon jauh lebih penting untuk dipikirkan dahulu di dalam kepala kita. Apa artinya respon? Respon sebetulnya adalah apa tanggapan audiens setelah mendengarkan pesan kita. Tentu saja, pesan juga penting. Tetapi respon itu menentukan apakah komunikasi kita, apakah pesan kita diterima atau tidak oleh audiens. Artinya, apakah komunikasi kita
berhasil, semuanya tergantung dari respon. Jadi, ketika kita melakukan public speaking atau presentasi, pikirkan terlebih dahulu apa sih respon yang kita harapkan dari audiens. Setelah itu ada dalam pikiran kita, barulah kita mulai memikirkan dan menyusun pesan apa yang harus saya buat supaya responnya sesuai dengan harapan saya. Nah, ada beberapa respon yang tentunya bisa kita harapkan di dalam kegiatan presentasi ataupun public speaking. Yang pertama adalah ketika Anda hanya sekedar menginformasikan sesuatu. Kalau Anda sekedar menginformasikan, tentu Anda berharap bahwa audiens akan mudah mengingat atau menghafal atau menyebutkan kembali apa pesan yang Anda sampaikan. Yang kedua, Anda ingin mengajar atau melatih audiens. Artinya apa? Artinya Anda harus berusaha membuat mereka memahami, bukan hanya sekedar memahami, tapi juga sampai pada bagaimana mereka mampu mempraktekkan atau melakukannya lagi. Dan yang ketiga adalah ketika Anda berusaha menggerakkan audiens, supaya setelah mereka mendengarkan pesan Anda, mereka langsung bergerak untuk melakukan sesuatu. Saya ingin Anda membayangkan ketika Anda pergi ke supermarket untuk membeli barang-barang kebutuhan Anda. Nah, di supermarket ada banyak barang-barang yang dipajang di rak. Tentunya Anda akan melihat barang-barang tersebut dan memilih mana yang cocok atau mana yang Anda ingin beli. Nah, Anda bisa memilih berdasarkan banyak hal. Kemasan atau isi. Mana yang Anda akan pilih ketika Anda mau membeli barang di supermarket? Kemasannya dulu, yang nampak, atau isinya yang tidak nampak? Beberapa orang mungkin akan memilih kemasan, karena itu yang pertama kali dilihat oleh orang ketika akan membeli produk. Namun coba bayangkan, kalau Anda beli sebuah produk, kemasannya menarik, namun ketika Anda bawa pulang, Anda buka, ternyata mengecewakan. Ya, cukup sekali saja Anda tidak akan mau lagi membeli produk tersebut. Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa isi jauh lebih penting. Namun coba Anda bayangkan, kalau kemasannya tidak menarik, jangankan dibeli, dilirik orang pun tidak. Memang kedua hal ini sangat penting, kemasan dan isi. Namun, kalau boleh memilih, mana sebetulnya yang lebih harus kita utamakan? Seandainya Anda seorang produsen, Anda membuat sebuah produk dan menjualnya di toko, mana yang harus Anda utamakan? Kemasan dulu atau isinya dulu? Kalau saya akan utamakan isi. Walaupun kemasan penting, namun sebetulnya yang dinikmati adalah isi. Jadi kalau Anda ingin menjual produk dalam jangka panjang, tentu saja isi lebih utama daripada kemasan. Nah, apa poin saya? Di dalam public speaking sebetulnya sama juga, ada kemasan dan ada isi. Isi sering kita sebut sebagai konten, sedangkan kemasan adalah metode, teknik penyampaian, how to deliver the content. Ada pembicara dengan konten yang sangat bagus dan berbobot, namun tidak disertai dengan teknik penyampaian yang baik, sehingga presentasinya cenderung membosankan dan membuat audiens mengantuk. Tentu saja kita tidak mengharapkan yang ini. Ada juga pembicara yang kontennya tidak menarik, ditambah teknik penyampaian juga tidak menarik sama sekali. Nah, ini sangat tidak kita harapkan. Ada juga jenis pembicara yang kontennya tidak menarik, namun cara penyampaiannya sangat bagus, lucu, membuat audiens gembira dan senang. Namun setelah acara selesai, audiens akan berpikir, apa sih yang kita dapat tadi? Kenapa? Karena kontennya sama sekali tidak berbobot. Nah, yang kita harapkan, yang saya harapkan dari Anda adalah Anda menjadi seorang pembicara, menjadi seorang presenter dengan konten yang berbobot dan teknik penyampaian yang menarik. Ketika kita belajar tentang komunikasi dan public speaking, ada 3 pilar utama yang sebenarnya kita pelajari. Yang pertama adalah kata-kata atau words, atau sering disebut juga sebagai verbal. Yang kedua adalah mutu suara atau voice tonality, atau sering kita namakan vokal. Sementara yang ketiga adalah fisiologis, atau sering disebut sebagai visual, atau gestur dan bahasa tubuh kita. Tentang kata-kata.
Apa yang perlu kita pelajari untuk memperbaiki cara kita mengolah kata, menyusun kalimat, dan sebagainya. Nah, satu hal yang paling penting dan terutama adalah banyak-banyaklah membaca untuk mengisi kepala kita. Kalau kepala kita tidak ada isinya, tentu saja sulit untuk Anda mengeluarkan kata-kata atau mengolah sebuah kata atau kalimat. Namun, kalau kita banyak membaca, banyak diisi, banyak perbendaharaan kata baru yang Anda miliki, maka dengan mudah Anda akan bisa menyusun kata dan kalimat. Sementara mutu suara adalah tentang bagaimana kita memproduksi suara kita. Nah, kita beruntung sekali karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan perangkat yang sangat luar biasa. Semua organ-organ yang ada di seputar kepala dan leher ini sudah diciptakan bagaimana supaya kita bisa memproduksi suara dengan baik. Mulai dari otot-otot di seputar mulut, yaitu pipi, kemudian di dalam mulut sendiri ada gigi, gusi, ada lidah, ada langit-langit, kemudian ada rahang kita, tengkorak kita yang merupakan sistem akustik yang luar biasa, kemudian sistem pernafasan kita, paru-paru, dan jangan lupakan juga pita suara kita. Nah, jadi sebetulnya dengan apa yang kita miliki, kita bisa membentuk atau memproduksi suara kita dengan indah. Fisiologis adalah tentang apa yang nampak secara visual, mulai dari ekspresi kita, gestur kita, postur kita, dan segala sesuatu yang kita gerakkan untuk memperjelas atau mempertegas pesan yang kita sampaikan melalui tubuh kita. Ketika kita menyampaikan pesan kepada audiens, maka audiens akan memberikan respon. Nah, apa yang membuat audiens bisa merespon pesan kita? Karena mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka merasakan. Nah, itulah yang kita sebut dengan visual, auditorial, dan kinestetik. Ini adalah 3 indera atau representational system yang digunakan oleh setiap orang untuk belajar, untuk menyerap informasi, ataupun untuk menyimak presenter. Jika kita tahu bahwa audiens menyerap informasi atau menerima pesan kita melalui visual, auditorial, dan kinestetik, maka kita juga harus mempersiapkan pesan kita sehingga bisa diterima dengan baik oleh audiens secara visual, artinya bisa dilihat, dan jelas ketika audiens memperhatikan visual kita, kemudian secara auditorial, artinya kita bisa memproduksi vokal dengan baik, kemudian secara kinestetik, pesan-pesan kita juga bisa dirasakan oleh audiens. Nah, itulah intisari dari kelas Smart Public Speaking. Ingat sekali lagi, public speaking is not a talent. It is a skill that can be learned and practiced until you master it. Terus bersama saya, Harisyo, di dalam kelas Smart Public Speaking.